Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, selalu diberikan Amin. kesehatan, keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan buat kita dan Amin, Pak. keluarga. Pada Amin. malam hari ini kita masuk pada topik kelima ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan membahas tentang analisis persaingan dan strategi bersaing. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang strategi tingkat korporasi, kemudian strategi tingkat unit bisnis. Nah, sekarang untuk melengkapinya kita akan membahas tentang analisis persaingan dan strategi bersaingnya bagaimana. Pada analisis persaingan sebagaimana yang kita ketahui bahwa persaingan sendiri itu di dalam industri pada saat ini semakin berkembang ya. Otomatis karena pasar yang ada dari para pesaing itu dia selalu memperluas pasarnya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui misalnya salah satu contoh Indomaret ya kan sekarang malah membuka di mana-mana, bahkan kemudian Indomaret itu berhadapan-hadapan langsung bersebelahan dengan Alfamart biasanya seperti itu. Nah, itu bagaimana nanti akan kita lihat itu. Nah, persoalannya adalah ketika kita sebagai pesaing baru, sebagai wirausaha baru, ya kan, sebagai industri yang baru masuk di dalam, sebagai perusahaan yang baru masuk di dalam sebuah industri, otomatis kita akan dihadapkan pada pesaing lama dan disinilah yang nantinya kita akan coba pelajari bagaimana kita menghadapi pesaing lama yang otomatis mereka itu akan mempertahankan posisi pasar yang sudah dimiliki, bahkan mereka juga masih berambisi untuk mengembangkan market share yang mereka miliki. Nah, kata kunci di dalam persaingan itu adalah perusahaan itu akan berhasil di dalam persaingan jika dia mampu merancang dan mengoperasikan sistem untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang berkesinambungan tentang para pesaingnya. Maka dari itu biasanya perusahaan-perusahaan besar cara termudah yang mengakuisisi. Jadi pesaing itu dibeli, dijadikan bagian dari perusahaannya sehingga dia bisa mengatur persaingannya. Kenapa ya? Karena kalau pesaing itu menjadi bagian dari dirinya, dia bisa diatur itu. Jadi yang dijadikan istilahnya compact advantage, tapi yang jadi rugi adalah konsumen. Jadi konsumen tidak sadar kalau dia dipermainkan karena sebetulnya tidak ada persaingan karena masing-masing pesaing itu diciptakan oleh perusahaan korporasinya sendiri, ya kan. Jadi menganalisis persaingan ini nanti menjadi penting ya buat kita di dalam menentukan strategi bersaing kita nanti. Kemudian yang kedua adalah di dalam persaingan itu ada beberapa jenis ya. Jadi menurut Philip Kotler persaingan itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah persaingan merek. Ya. Jadi perusahaan dapat melihat pesaingnya sebagai perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa yang sama atau sejenis kepada pelanggan yang sama dengan kisaran harga yang sama pula. Gitu. Makanya biasanya kalau ini industrinya besar, perusahaannya memiliki modal yang besar, dia akan beli pesaingnya itu. Seperti dulu Indomie membeli Supermie, membeli Sarimi. Jadi ya akhirnya supaya nanti yang terjadi adalah persaingan merek sebetulnya di dalam satu perusahaan korporasi untuk memudahkan mereka di dalam membagi segmentasi pasar dan membagi pasar-pasar yang ada di industri yang sama. Jadi persaingan merek ini cukup kental. Bahkan kadang-kadang ya terang-terangan ya. Kayak misalnya saya tadi cerita Indomaret berhadapan-hadapan dengan Alfamart, kemudian Pepsi Cola berhadapan-hadapan dengan Coca-Cola. Ya kan? Bahkan tidak jarang kalau sudah persaingan merek itu mereka dengan pelanggan yang sama ya mereka juga di dalam iklannya pun juga mereka terang-terangan ya kan. Jadi persaingan merek ini ketika sebuah perusahaan sudah
berada pada kondisi yang sama, biasanya akan terjadi sebuah persaingan merek. Kemudian yang kedua adalah persaingan industri. Persaingan industri di sini adalah perusahaan mencoba melihat pesaingnya itu lebih luas lagi, ya kan? Di mana perusahaan menganggap pesaing utamanya sebagai semua perusahaan yang membuat produk atau jenis produk yang sama. Ya kan? Jadi ini perusahaan menganggap dalam satu industri, misalnya produk makanan, ya kan? Misalkan produk minuman, itu menjadi pesaingnya. Meskipun jenis makanan dan minumannya mungkin berbeda. Ada yang mineral, ada yang minuman rasa. Tapi sekarang di era sekarang ini, kita juga perlu memperhatikan bahwa kita harus memperhatikan juga persaingan industri ini. Karena ketika mereka nanti menawarkan contohnya misalkan, ketika harga air mineral itu lebih mahal dibandingkan harga air berasa, minuman berasa, ya otomatis kecenderungan orang juga akan memilih minuman berasa, ya kan? Sebaliknya juga begitu, ya kan? Ketika minuman berasa itu terlalu mahal, maka orang bisa berpindah ke air mineral. Jadi ini yang membuat bahwa kita di dalam persaingan itu tidak hanya sekedar melihat persaingan merek, tapi juga bisa melihat persaingan industri. Kemudian persaingan yang selanjutnya adalah persaingan bentuk, di mana perusahaan melihat pesaingnya dengan lebih luas lagi, yaitu semua perusahaan yang menghasilkan produk yang memberikan manfaat yang sama. Ya kan? Jadi persaingan bentuk ini kalau produknya manfaatnya yang sama, yaitu ya salah satu contoh misalnya gedung. Ya gedung ini bisa rumah, bisa apartemen, bisa hotel, bisa kondotel, ya kan? Bisa kemudian homestay dan lain-lain. Nah, ketika kita melihat sebuah persaingan itu menjadi sebuah persaingan bentuk, maka otomatis kita harus mengeluarkan energi yang lebih besar di dalam melakukan intelijensi marketing maupun intelijensi pesaing. Kemudian yang selanjutnya adalah persaingan umum, di mana perusahaan dapat memandang pesaing utamanya dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu semua perusahaan yang bersaing untuk konsumsi rupiah yang sama misalkan. Jadi misalkan jika produk itu dijual, ya kan, dengan menggunakan apa istilahnya mata uang rupiah, jadi maksudnya nilai pembayarannya menggunakan rupiah, ya itu kita anggap sebagai pesaing. Nah ini juga satu kondisi di mana ketika seperti sekarang ini banyak kemudian perusahaan merugi ketika dia rame-rame bersaing di dalam konsumsi rupiah yang sama, tapi nilai rupiahnya terdevaluasi, apa istilahnya terdevaluasi oleh dolar. Ya akhirnya banyak yang kemudian mengalami kerugian karena konsumen mengurangi jumlah pembeliannya karena harganya naik karena dolar tadi. Jadi ini juga masing-masing persaingan ini memiliki konsekuensi logisnya. Tapi yang paling mungkin dilakukan oleh sebuah perusahaan pada tahap awal dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, ya dia berpikir pada persaingan merek saja. Nah, seiring dengan kemampuan perusahaan, maka dia bisa meningkatkan klasifikasi persaingannya menjadi persaingan industri, persaingan bentuk, dan persaingan umum. Makanya seperti Indofood itu ya dia persaingannya dia memandang sudah sampai pada persaingan bentuk atau persaingan umum. Jadi semua produk yang istilahnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, ya kan? Berarti itu adalah pesaing. Indofood sudah menancapkan seperti itu sehingga semua produknya dikembangkan karena dia memang memposisikan diri pada industri makanan dan minuman. Bagaimana kemudian sebuah analisis lingkungan eksternal, ya kan, terhadap persaingan? Jadi ini model struktur conduct performance dari J. Byrne. Jadi ini untuk digunakan untuk membangun sebuah keunggulan kompetitif yang berkesinambungan, ya kan? Jadi yang pertama melihat dari struktur industri. Kalau kita bicara pada struktur industri, ya jumlah
buyer dan seller. Jadi di sini kita akan melihat seberapa besar permintaan yang ada itu bisa dan seberapa besar penawaran yang diberikan oleh buyer. Nah, itu kemudian dihitung dan berapa persen yang mau dikuasai oleh perusahaan, ya kan, dalam industri itu. Kemudian di sini juga yang melekat adalah produk diferensiasi. Jadi produknya harus berbeda, harus memiliki nilai pembeda, dan nilai pembedanya itu biasanya dari sebuah merek, ya kan. Jadi ketika pembeda dari sebuah merek, berarti di dalamnya merek itu harus mewakili berbagai atribut yang ada. Kemudian ada barrier to entry. Jadi di sini sudah ada halangan masuk. Jadi misalkan salah satu contoh produk kopi kapal api itu sudah menciptakan barrier to entry karena dia sudah membangun taste-nya konsumen. Ya kan? Kemudian juga cost structure, ada struktur biaya. Nah, biasanya perusahaan existing di industri tersebut dia sudah menguasai skala ekonomi yang lebih luas, lebih besar, maka dia dari sisi biaya itu sudah mengunci juga karena dia biaya cost per unitnya menjadi lebih ringan, lebih rendah, dan itu susah untuk dihadapi oleh industri yang baru. Kemudian vertical integration, ya kan? Jadi kalau kita ngomong vertical integration ini biasanya masing-masing industri itu saling berhubungan. Jadi kita sudah tidak bisa melihat pada persaingan merek saja, tetapi juga persaingan industri, bahkan persaingan bentuk dan persaingan umum. Kemudian itu turun pada persaingan perusahaan. Persaingan perusahaan ini lebih ke produknya. Jadi kalau produk berarti di situ ada pricing-nya, harganya, persaingan harga, persaingan iklan, kemudian persaingan strategi produknya, berarti di sini atribut produknya, ada research and development, kemudian investasi dalam plant and equipment untuk menciptakan cost structure tadi itu supaya biaya produksinya menjadi lebih murah, dia menjadi cost leadership, sehingga dia nanti harganya menjadi bisa lebih murah. Nah, kemudian turun lagi menjadi performance. Nah, performance ini merupakan level perusahaan, ya kan? Dan society. Makanya perusahaan-perusahaan di sini ketika dia sudah berkembang, maka dia harus bisa menciptakan sebuah community di marketnya untuk menjaga sustainability daripada keunggulan kompetitifnya. Ini menurut J. Benny. Kemudian kalau menurut Michael Porter, kalau kita ngomong persaingan, itu yang pertama adalah persaingan pada industri itu sendiri. Ya kan? Lebih luas lagi, Michael Porter juga ngomong pembeli ini juga bersaing. Ya kan? Karena ketika pembeli lebih kuat daripada yang istilahnya penjual yang menawarkan barang, maka penjual ini menjadi terikat oleh pembeli. Ya kan? Karena semakin kekuatan tawar menawar pembeli semakin tinggi, maka daya saing daripada industri itu juga semakin rendah. Daya tawarnya kan menjadi lebih rendah, dibandingkan dengan pembeli. Kemudian pemasok, ya kan, vendor, ini menjadi penting. Banyak industri-industri yang dia tidak memperhatikan pemasok sebagai persaingannya dia. Ternyata pemasok ini makin lama kalau dia memiliki kekuatan tersendiri, maka dia bisa menjadi salah satu bagian dari pendatang baru potensial tadi. Karena dia memiliki bahan baku yang kuat, maka dia bisa masuk ke industri kita, di industri yang existing ini. Ya kan? Kemudian selanjutnya adalah pendatang baru potensial. Ya, makanya kenapa perlu diciptakan entry to barrier pada persaingan industri, itu biasanya untuk menghalangi supaya pendatang baru potensial tidak bisa masuk. Kalau dalam industri pendidikan ini biasanya istilahnya moratorium, jadi membatasi untuk masuknya pendatang baru dalam industri itu. Nah, kalau sudah ada seperti itu biasanya sudah dekat dengan regulasi dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan di dalam persaingan ini adalah strategi bersaing. Apa strategi bersaing itu? Jadi setelah kita memahami persaingan, maka yang selanjutnya adalah
kita mencoba dengan persaingan yang ada itu kita menciptakan strategi bersaing. Ya. Menurut Michael Porter, strategi bersaing adalah pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu industri pada arena yang fundamental di mana tempat persaingan terjadi. Jadi di sini perusahaan harus bisa menentukan posisi bersaing yang menguntungkan, ya kan, pada persaingan industri itu. Jadi misalkan seperti Indomaret ya. Indomaret menetapkan dirinya sebagai sebuah perusahaan dengan harga murah, terjangkau, dan mereka memiliki stabilitas harga. Ketika dia sudah mampu menciptakan image seperti itu, maka dia bisa membangun sebuah posisi bersaing yang menguntungkan di situ karena dia sudah menguasai image itu. Tinggal dia menjaga bagaimana supaya pesaing tidak bisa meniru keunggulan kompetitif yang dia miliki. Selanjutnya, kalau menurut Robert Greene mengemukakan bahwa strategi bersaing adalah kombinasi antara akhir dan tujuan yang diperjuangkan oleh perusahaan dengan serangkaian kebijaksanaan di mana perusahaan berusaha sampai ke sana. Jadi ini lebih ke arah proses bagaimana sebuah perusahaan menciptakan strateginya melalui berbagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini adalah strategi, kebijakan-kebijakan yang menjamin perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau Robert M. Greene ini lebih bersifat pada konsepsionalnya, tapi kalau Michael Porter ini sudah bicara pada esensi di mana perusahaan harus memiliki posisi keunggulan yang menguntungkan di dalam persaingan sebuah industri. Pada topik kali ini, saya mencoba menekankan bahwa pengetahuan adalah merupakan sumber strategi bersaing. Kenapa saya memilih tagline ini? Karena sebetulnya kalau kita ngomong sejak zaman Cina, dan sekarang Cina itu mulai berkuasa ya di dunia ekonomi, industri, dan lain-lain, maka saya mencoba kembali pada teori yang dilakukan oleh Cina, yaitu General Sun Tzu, ya kan? General Sun Tzu inilah yang sebetulnya banyak dipakai filosofis persaingan dari Cina. Dan kalau kita pahami, filosofis bersaing dari General Sun Tzu ini adalah basisnya pengetahuan. Ketika seseorang itu memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari pesaing lainnya, maka seseorang tersebut dia akan memiliki strategi bersaing yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Ya. Kompetitif strategi adalah proses pengembangan keuntungan pengetahuan dan kemudian menyerang dengan tak terduga, tetapi pada akhirnya menyebabkan pesaing takluk. Di mana pada kompetitif strategi itu didasarkan pada pengetahuan superior tentang pelanggan dan kompetisi. Jadi, ketika seorang mengetahui dengan baik siapa pelanggannya, berarti dia juga mengetahui dengan baik need and want customer. Kalau dia mengetahui dengan baik need and want customer dan merespon dengan cepat, kemudian dia tahu bahwa pada kompetisi itu sejauh mana pesaing yang memahami dengan posisi yang sama dengan perusahaannya dia, dan dia tahu sejauh mana pesaing itu memiliki tingkat pengetahuan terhadap need and want-nya customer, maka dia akan bisa memiliki strategi bersaing yang lebih baik dibandingkan pesaingnya. Kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram metrik ya, jadi yang pertama kita bicara tentang customer intelligence,
pada sumbu ini yang selanjutnya kita bicara competitive intelligence. Dan ini pemahaman terhadap customer, di sini adalah pemahaman terhadap pesaing. Ketika kita pemahaman terhadap customer kita baik, ya kan, tingkat pengetahuan kita terhadap customer itu tinggi, cukup baik, ya kan, maka kita akan bisa melaksanakan sebuah strategi yang reaktif dibandingkan pesaing kita. Jadi di sini ketika posisi pengetahuan kita terhadap pesaing itu rendah dan posisi pengetahuan kita terhadap customer itu juga rendah, maka di sini disarankan kita inside the box strategi. Jadi kita tidak bisa out of the box strategi, ya kita stability, karena memang kita tidak paham bagaimana kondisi konsumen kita dan kondisi pesaing kita. Jadi biasanya ini wait and see dulu, kita melihat. Kemudian kondisi selanjutnya ketika kita memahami kondisi pesaing tapi kita belum memahami atau kurang memahami kondisi customer, maka kita bisa menjalankan sebuah reaktif strategi. Di mana reaktif strategi ini adalah kita ketika pesaing melakukan tindakan menaikkan harga, kita sudah mengantisipasinya, kita juga mengikutinya dengan menaikkan harga, tapi dengan sedikit lebih, misalnya lebih murah sedikit dibandingkan pesaing. Nah, kondisi ideal adalah ketika kita memahami pesaing cukup tinggi dan kita memahami customer cukup tinggi, maka di sini kita akan menjalankan strategi yang namanya obligo strategi. Ya. Apa obligo strategi itu? Nah, pada obligo strategi ini biasanya kita melakukan sebuah penyerangan secara tidak langsung. Tetapi pesaing istilahnya dia tidak merasa bahwa kita melakukan sebuah penyerangan. Karena penyerangan kita bersifat rahasia, kemudian fokus pada pelanggan, dan membuat membuat pesaing itu bingung dengan cara strategi kita. Salah satu contoh, kalau kita misalnya beli produk di Indomaret, maka Indomaret itu akan melakukan secara acak produk-produk yang dia promosikan. Nah, padahal di situ Indomaret itu sudah punya data di mana pada hari-hari apa, bulan-bulan apa, tanggal-tanggal apa, yang itu adalah menjadi fokus produk yang akan dibeli oleh pelanggannya. Untuk merangsang pelanggan membeli dengan frekuensi yang lebih tinggi, maka kemudian dia membuat diskon-diskon khusus agar jumlah frekuensi pembelian daripada pelanggannya itu lebih banyak. Nah, karena ini berubah-ubah, maka pesaing yang mau mengikuti juga bingung. Dan pihak Indomaret juga sudah menyadari pesaingnya itu memiliki keunggulan di mana, dan dia juga sudah mengantisipasi bahwa strategi bersaingnya itu tidak mudah untuk ditiru oleh pesaing terdekatnya. Jadi obligo strategi ini memang yang kondisi yang cukup ideal. Nah, cuman pada posisi yang lain juga ada yang dinamakan dengan frontal attack strategi. Jadi berhadapan-hadapan langsung. Biasanya yang digunakan sebagai frontal attack strategi itu adalah mengurangi harga dan menaikkan biaya pemasaran. Jadi pesaing misalkan harganya 100, kita langsung harganya menjadi 50 misalkan atau 75. Itu namanya frontal attack strategi.
atau kita melakukan sebuah upaya penetrasi pasar yang cukup gencar dengan melakukan promosi yang cukup besar-besaran, yang membuat sebuah produk pesaing itu menjadi tenggelam. Ini dulu yang saya tahu contoh sederhana itu ketika dulu merek tertentu dari sebuah surat kabar yang dia bekerja sama dengan para loper koran dan para distributor koran. Dia membuat produk korannya harus dipasarkan lebih dulu, baru kemudian produknya bersaing, tapi kemudian dia memberikan fee terhadap distributor tersebut. Nah, ini namanya frontal tax strategi. Dampaknya memang pangsa pasarnya meningkat, volume penjualannya meningkat, kemudian pertumbuhan penjualannya meningkat, tapi biasanya keuntungannya menurun. Kemudian bagaimana persaingan dan posisi bersaing? Jadi lingkungan bersaing dan persaingan itu selalu berubah. Sehingga kita harus selalu mengupdate pengetahuan kita, informasi kita tentang pelanggan dan pesaing kita untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang kita miliki. Jadi data ini harus update karena kita tahu bahwa pesaing dan pelanggan kita ini kondisinya berubah-ubah. Dan need and want-nya bisa berubah karena situasi lingkungan yang berubah, ya ini harus diupdate. Inilah digunakan untuk menjaga supaya kita bisa mempertahankan keunggulan kompetitif kita. Bagaimana kemudian kita menjaga kekuatan bersaing untuk menajamkan posisi bersaing dan profitabilitas? Jadi yang perlu ditegaskan di sini, kita boleh memiliki keunggulan di dalam competitive intelligence maupun competitive intelligence dan consumer intelligence, customer intelligence. Ketika kita memiliki keunggulan itu, kita jangan sampai kemudian salah menerapkan strategi bersaingnya. Jadi posisi bersaing yang kita miliki dan strategi bersaing yang kita gunakan itu harus tetap bisa menjamin profitabilitas daripada perusahaan. Karena percuma kalau kita misalnya memenangkan persaingan tapi kemudian kita hancur rugi, ya banyak. Ya kan? Contohnya Cipaganti, Nokia, BlackBerry. Nah, buat apa kalau kemudian akhirnya merugi dan hancur? Maka dari itu pada competitive position dan profitability, jadi ada industri, competitor, dan competitive advantage. Jadi yang pertama kita harus tahu industri force kita seperti apa. Jadi di dalam persaingan industri itu kita harus memahami bagaimana kondisi industri-industri yang ada. Kekuatan sumber daya yang dimiliki, kemudian teknologi yang mereka miliki, kemampuan mereka untuk menciptakan nilai diferensiasi dan nilai untuk cost leadership. Ini harus paham kita. Nah, jangan kemudian kita misalnya menggunakan katakanlah strateginya adalah harga murah tadi dengan kontrol attack dan penetrasi pasar yang besar-besaran. Tujuan kita untuk menjatuhkan industri, tetapi pada saat itu pesaing kita kemudian skeptis, membiarkan kita nggak sadar kalau kita dibiarkan sampai sumber daya kita habis, akhirnya kita merugi, kemudian dia muncul kembali dengan kondisi yang lebih baik. Jadi ini harus hati-hati pada industri force ini. Kemudian kompetitor benchmarking ini paling gampang untuk menciptakan sebuah strategi bersaing, tapi menjaga profitabilitas kita. Jadi ya kita benchmark aja. Mana dari strategi bersaingnya kompetitor yang sukses. Nah itu yang kita lakukan juga. Kita nggak perlu trial and error. Misalnya strategi bersaingnya kompetitor kita itu dia menaikkan harga ternyata sukses. Ya kita ikut menaikkan harga.
strategi bersaingnya kompetitor kita misalkan dengan dia melakukan promosi melalui ambasador tertentu sukses, ya kita ikuti. Itu salah satu contoh. Nah, tapi yang paling bagus yang menjamin sustainability daripada keunggulan bersaing, yaitu kita memiliki keunggulan kompetitif di mana strategi bersaing kita susah atau sulit ditiru oleh pesaing kita. Nah, biasanya ini ada pada manusia, ada pada kapital. Ya, human capital itu sebetulnya ketika dia menjadi sebuah competitive advantage itu akan memiliki sustainability yang lebih tinggi dibandingkan pada competitive advantage yang bersifat produk atau teknologi yang mudah diduplikasi. Karena manusia itu sulit untuk diduplikasi. Maka dari itu, yang dikembangkan Apple itu adalah manusianya. Ya kan? Dia menciptakan manusia-manusia yang inovatif, manusia-manusia yang kreatif di dalam perusahaannya, sehingga manusia yang diberi ruang untuk menciptakan inovasi dan kreativitas tadi itu menjadi daya saing strategis perusahaan. Nah, kalau sudah seperti itu, ya sampai hari ini Apple tetap menjadi number one untuk di bidang teknologi. Ya kan? Dia sudah membesarkan sayap tidak hanya bicara tentang komputer, tapi dia bicara tentang teknologi, produk-produk yang di bidang elektronika dan berbasis teknologi dia ciptakan, dia kembangkan ya. Dan dia menciptakan pangsa pasar khusus. Sampai hari ini sudah miliaran pengguna absolutnya daripada Apple. Jadi itu. Selanjutnya, nah, pada industri FOS itu dijadikan sebagai market entry dan exit. Ya. Jadi kalau kita kalau kita bisa membangun sebuah industri FOS, maka kita bisa melakukan moratorium. Ya. Jadi kita bisa menciptakan barrier untuk pendatang baru masuk di dalam industri kita. Ya, salah satunya industri di bidang teknologi misalkan ya, antara Apple dan Microsoft ini sudah tanpa sadar kita itu mereka sudah menciptakan sebuah market entry dan exit yang dimana membuat pendatang baru susah untuk masuk di dunia yang industri yang mereka geluti. Pada kompetitor benchmarking ya ini pastilah. Berarti ada kompetitor intelijen. Jadi di sini kita menciptakan bagaimana membangun sebuah intelijen yang bagus supaya kita bisa men-benchmark apa yang dilakukan oleh kompetitor. Berarti di sini pengetahuan kita terhadap kompetitor harus cukup baik informasi-informasi kita. Nah, biasanya di sini dia punya apa? Kalau dia tidak punya mata-mata ya dia punya lembaga survei yang diciptakan khusus untuk memantau pergerakan dan kegiatan daripada kompetitornya. Nah, tadi competitive advantage tadi itu juga bisa dibangun melalui cost advantage, di mana ketika struktur industri itu dikuasai skala ekonominya, maka membuat yang lain itu juga susah untuk meniru. Yang saya contohkan adalah kopi kapal api. Kopi kapal api itu dia sudah menciptakan sebuah tes khusus dengan skala ekonomi yang cukup besar, sehingga cost per unitnya menjadi rendah. Jadi ini produknya berkualitas, tetapi harganya murah. Nah kalau sudah seperti itu, susah pesaing baru untuk masuk. Ya kan? Karena dia juga tidak berani beresiko. Kemudian ada yang berani melawan dengan komposisi dan tekstur dengan komposisi dan skala yang sama. Nah, ini beresiko ketika dilakukan counter attack tadi itu karena dia merasa punya modal yang cukup besar, ya, tapi dia tidak mampu ternyata merubah taste-nya konsumen dari pesaing ke taste dari dia. Perusahaan yang baru ini, ya perusahaan baru ini pasti akan gulung tikar dengan kerugian yang cukup besar. Jadi ya harus berhati-hati ketika melakukan itu.
Baik, tahapan-tahapan daripada competitive advantage itu ketika kita sudah unggul dari sisi biaya, maka kita akan melakukan yang namanya diferensiasi advantage. Ya tadi seperti kopi kapal api, dia biaya unggul, kemudian menciptakan keunikan. Nah selanjutnya marketing advantage. Jadi sekarang kopi kapal api itu tinggal melakukan awareness saja terhadap pangsa pasarnya yang ada. Dia mengingatkan bahwa taste kopinya orang Indonesia itu adalah ini. Makanya dulu ada pesaingnya kan, kopi asli Indonesia. Tapi itu kan tagline. Tapi kan yang dilakukan oleh kopi kapal api sudah merasuk kepada taste yang sudah memang jadi image. Kalau kopinya orang Indonesia ya taste-nya kayak seperti kopi kapal api itu. Nah, tinggal marketing advantage-nya yang dia bangun. Nah, kalau sudah seperti ini ya dia akan menguasai market